Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, qala wala quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang kula hormati Sohibul Dad Pak Muklisin, ingkang kula hormati bapak-bapak saking Jamiah Masjid Al Hidayah, ingkang tansah kula hormati bapak-bapak saking kelompok tani, kelompok masyarakat, kelompok pemuda yang malam menika sampun rawuh datang mriki panggenan sinau bareng Pak niki nggih. Ceritane niku belajar bareng terkait dengan pertanian. Nah, kaitannya dengan pertemuan dalu menika niki mangke harapan kami ini akan banyak sekali diskusi-diskusi terkait dengan masalah-masalah pertanian yang ada khususnya di dusun Sambi Rejo, desa Sambi Mulyo. Langsung mawon Pak nggih, kersane buatan dalu-dalu. Tanaman itu ada 3 unsur yang perlu kita ketahui di sini yang berkaitan dengan tanaman. Sebenarnya tanaman itu tidak membutuhkan kita, Pak, tetapi tanaman kita itu membutuhkan tanaman untuk mendapatkan hasilnya dari tanaman. Sehingga kita harus tahu 3 unsur ini, yaitu yang pertama tanah. Kemudian yang kedua mungkin bapak-bapak ini sudah tahu, yang kedua adalah air. Setelah itu udara. Nah, ini ada 3 unsur yang perlu kita ketahui bahwasanya tanaman itu membutuhkan 3 unsur tersebut. Kalau tidak ada, itu berarti tidak akan tumbuh atau tidak akan hidup. Baik, di sini yang kita bahas dulu yaitu tentang mengenai tanah. Ini nanti saya jelaskan beberapa saja. Ini adalah tanah. Kemudian di sini ada bebatuan. Nah, ini ada lapisannya. Yang paling atas di sini adalah topsoil. Nah, ini tergantung dari jenis tanahnya juga. Kalau daerah sini mungkin tanahnya jenis apa, Pak? Daerah sini tanah liat, ya. Nah, ini kemungkinan di sini adalah dalamnya, topsoilnya itu antara 30 sampai dengan 70 cm dalamnya topsoilnya. Ini untuk dia itu sebagai media tanam atau media hidupnya tumbuhan. Sehingga sangat penting sekali, sehingga tanah tersebut itu bagaimana supaya kita melihat tanah ini subur atau tanah ini bagus untuk tanaman tersebut. Kita harus tahu bahwasanya media itu kita siapkan sebelumnya, kita perlakukan bagaimana. Karena jenengan tahu tanah itu yang kita mulai dari zaman nenek moyang kita, okay. Dulu itu kalau jenengan tahu mungkin bibit atau mungkin tanaman yang kita tanam tanpa dipupuk pun itu pasti akan bagus. Karena apa dulunya, Pak? Karena humus atau tanah di sana itu subur, ya. Sehingga kalau tanahnya subur, tanaman itu pasti akan bertahan. Artinya akan bertumbuh sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan sesuai dengan produksinya. Jadi kalau tanaman itu tanahnya itu kurang subur, sekarang kan kegunaan pupuk kimia atau pupuk granul di tanah itu sangat banyak sekali, sehingga banyak sekali pencemaran tanah itu sendiri, sehingga untuk penyerapan unsur hara itu kurang maksimal. Sehingga biasanya kita menggunakan pH tanah untuk melihat kesuburan tanah atau penyerapan unsur hara. Mulai pengolahan lahan itu yang benar gimana, nanti prosesnya dan tujuan pengolahan lahan itu yang gimana, itu monggo dijelaskan gitu. Tanah niku kan merupakan media tanam kangge tanaman, nggih. Intine penyerapan unsur hara dari tanah itu tidak akan bisa terjadi kalau tanah itu tidak memiliki 2 unsur. Yang pertama, unsur hara yang tersedia di dalam tanah. Kemudian ada yang kedua adalah mikroba yang ada di tanah itu. Seringkali ketika kita menemui kasus di lapangan itu,
ketika tanah itu sudah diolah menurut kita sampai disingkal, dipacul dan sebagainya sampai istilahnya sampai gembur lah pengolahannya. Namun ketika dipupuk, kemudian kok pupuk itu bukan terserap. Besi kalih zinc niki. Nitrogennya terserap sedikit mawon. Fosfat kalih kalium sing jenengan brukne teng pupuk NPK niku mboten kepangan. Ngoten lek pH-ne 5,1. Lah syaratnya pripun? pH harus ideal di angka 6 niki aman sampai 7. Paling ideal niku 6,5 sampai 7. Niku syaratnya. Lah petani niku wajib sakjane duwe pH niku wajib. Cara tukang niku pH niku meteran. Jadi lek ajenge ngukur mosok gur dikilani kan ya kudu ndak meteran, kurang senti niku pas. Mboten awis niku. Tapi nggih alat wajib untuk petani niku sakjane pH meter. Kadang kan nggih kula jenengan iki kadang hafalan. Seprapat biasanya tak kayak dolomit 4. Tak kayak dolomit 5 prak ya wis ngono. Alhamdulillah hari ini kita dari BPT berhasil mengadakan acara Jagung Tani yang diselenggarakan hari ini tanggal 23 Agustus 2021 di Dusun Sambirjo, Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangurjo. Tujuan daripada diadakan Jagung Tani adalah kita sharing bareng, kita sedikit memberikan edukasi dan ilmu kepada petani biar petani di Dusun Sambirjo ini tambah luar biasa dan tambah mengerti kaitannya pertanian. Terima kasih atas kehadirannya BPT di Sambirjo. Itu supaya membawa manfaat bagi masyarakat di sini. Masalahnya apa? Untuk pencerahan bagi para petani supaya menghasilkan yang hasil yang lebih baik dan untuk pemulihan tanah yang baru sehingga tanaman-tanaman di Sambirjo nanti akan menghasilkan yang lebih baik.